Sesampainya di rumah sakit, Zain langsung ke kamar yang diinfokan sang istri. Pelan dan hati-hati, ia pun mengetuk pintu kamar itu. "Assalamualaikum," ucap Zain seraya membuka pelan pintu ruangan itu. Melongokkan wajahnya ke dalam. Tentu saja mau memastikan bahwa pasien yang ada di ruangan tersebut adalah Nadia. "Waalaikumsalam," jawab seseorang yang ada di atas ranjang pasien. Terdengar lirih, namun Zain mendengar dengan jelas jawaban tersebut. Setelah mendapat salam, yang artinya ia diizinkan masuk, Zain pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Bang Zain," sapa Nadia. "Hai." Zain tersenyum, namun sedikit riku, sebab di ruangan ini, mereka hanya berdua. "Sama siapa bang?" tanya Nadia. "Sendiri Nat." "Gimana ceritanya, kok kamu bisa kecelakaan?" tanya Zain. Pertanyaan standar bukan? "Entahlah, bang." Entah apa yang ada di pikiran Nadia waktu itu. Mungkin ini teguran dari Tuhan. Agar jangan terlalu mencintai sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita. Jawab Nadia sedikit mencurahkan isi hati. "Jangan bilang kamu patah hati, lalu putus asa?" tanya Zain. "Nggak tahu bang, entahlah." Tapi sedikit pun Nadia nggak ada pikiran mau bunuh diri. Tapi merasa dunia ini sangat kejam saja pada Nadia. Rasanya Nadia hanya dipermainkan oleh waktu. Lalu Nadia nggak sadar, tiba-tiba ada mobil dari samping kanan, dan brak gitu. Jawab Nadia jujur, "Kamu masih muda Nat, jangan bicara begitu. Anggap saja dia bukan jodohmu." Zain menghela napas dalam-dalam. "Entahlah, rasanya kesal saja. Maafkan Nadia bang." "Sungguh, Nadia nggak ada niat buat abang khawatir." "Oh iya, kok abang bisa tahu Nadia kecelakaan?" "Siapa yang kasih tahu?" tanya Nadia. "Dari Zizi lagi. Dia dapat telepon dari seseorang yang nabrak kamu." "Di mana dia sekarang?" balas Zain. "Jangan tanyakan dia lagi bang. Pria itu nggak mau tanggung jawab katanya." Jawab Nadia jujur. "Kok bisa? Di mana dia sekarang?" Zain menatap kesal. "Entah." Nadia memanyunkan bibirnya. "Astaga, kenapa bisa begitu? Apa kamu tahu siapa orangnya? Rumahnya, namanya, atau nomor teleponnya?" cecar Zain. Nadia menggeleng, namun mata cantiknya melihat koper kecil dan juga tas punggung pria itu. "Barang-barang itu sepertinya milik orang itu bang. Tapi orangnya kemana?" "Nadia nggak tahu," jawab Nadia jujur. "Astaga, gadis ini memang lugu bin Owon. Persis apa yang pernah Bima ceritakan. Pantas saja Bima suka sekali menggodanya. Ternyata, dia dan Zizi 11-12. Zain melirik dan menggumam kesal dalam hati. "Oke, kita tunggu orang yang nabrak kamu kembali ke kamar ini. Abang rasa dia nggak kabur kok. Biar nanti abang yang urus semua ini. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, sebaiknya kita laporkan saja kasus ini ke pihak berwajib. Biar tahu rasa dia," ucap Zain tegas. Nadia diam, namun dalam hati ingin rasanya dia melarang. Sebab Nadia tahu, dialah yang salah di sini. Menyeberang jalan tidak hati-hati dan juga tidak melihat kanan dan kiri terlebih dahulu. 5 menit berlalu, terdengar seseorang membuka pintu. Yang ternyata, Gani dan dokter yang merawat Nadia. Tentu saja, Zain langsung tercengang. Sebab ia tahu, bahwa pria berpakaian modis itu adalah pria yang ia kenal. "Gani," tegur Zain. Gani pun langsung mengalihkan perhatiannya pada pria yang menegurnya. "Hai, Pak Zain, apa kabar?" balas Gani sembari tersenyum senang. Ia segera melangkah mendekati pria yang ia ketahui sebagai sahabat bosnya. Zain pun membalas uluran tangan Gani dan mereka berpelukan sekilas. Mengetahui pria yang menabraknya kenal dengan Zain, Nadia pun langsung memegang erat tangan Zain, seolah meminta perlindungan. "Apa kabar Pak?" "Ya Tuhan, mohon maaf, saya sangat sibuk. Sampai nggak sempat jenguk Bapak di Amerika waktu itu," ucap Gani. "Ah, nggak apa-apa. Kok kamu tahu aku ada di Amerika?" tanya Zain.
Sebenarnya kita satu pesawat waktu terbang ke sana Pak. Cuma saya nggak enak, ada orang tua Bapak. Tahu sendirilah waktu itu, jawab Gani jujur. Oh, iya, ya sudahlah. Nggak usah kita bahas. Oh iya, ngapain kamu di sini? Apakah? Zain tidak meneruskan ucapannya, tetapi suasana langsung jadi tegang. Sebab Nadia memegang erat pergelangan tangannya sembari menatap Gani takut. Sedangkan Gani sendiri, juga menatap gadis yang menurutnya bodoh dan merepotkan ini. Ya, apa yang Bapak pikirkan nggak salah. Gadis bodoh ini yang membawaku masuk ke dalam masalah menyebalkan ini, jawab Gani ketus terdengar kesal. Astaga, oke, berhubung aku kenal kamu Gan, kenal dia juga. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja, ucap Zain berusaha menjadi penengah yang adil. Sebenarnya saya malas Pak, gadis bodoh ini mencoba bunuh diri. Dan melibatkan saya dalam aksi bodohnya itu, ucap Gani lagi-lagi merasa kesal. Sedangkan Nadia beringsut takut, sembunyi di belakang Zain dan masih di posisi yang sama. Memegang erat tangan Zain, seolah meminta perlindungan. Tolong maafkan dia Gan, dia sedang labil, pinta Zain seraya menatap Nadia yang terlihat ketakutan itu. Ini bukan masalah maaf-memaafkan Pak. Tapi dia banyak membuang waktuku percuma. Menyebalkan sekali, gerutu Gani. Oke, aku tahu. Sebaiknya kita izinkan Pak Dokter untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu baru kita cari jalan keluar untuk masalah kalian. Nadia, lepaskan tanganku. Kamu mau dihajar kakakmu. Ucap Zain sembari bercanda. Maaf Bang. Maafkan saya, ucap Nadia langsung salah tingkah. Apalagi Gani menatapnya. Jantungnya langsung berdetak tak karuan. Dokter yang merawat Nadia pun mereka izinkan untuk merawat gadis lugu itu. Kemudian Zain dan Gani menunggunya di belakang dokter dan perawat tersebut. Gimana kerjaan Gan? Lancar, tanya Zain. Alhamdulillah Pak. Sekarang bos sedang sibuk ngurus perusahaan Ibu Vita. Jadi saya yang sekarang lari ke sana kemari gantiin beliau. Jawab Gani dengan senyum tampannya. Di atas ranjang pasien itu, tak henti-hentinya seorang wanita terus melirik. Mencuri pandang, sebab jujur, ia tak ingin kehilangan senyum Kang Mas Suhyun, pujaan hatinya. Ya, Nadia adalah fans berat aktor itu. Dan hari ini ketemu duplikatnya. Rasanya seperti melayang entah kemana. Nadia senyum-senyum sendiri seperti merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Sampai dokter harus menanyainya berkali-kali, baru dia mendengar dan menjawab. Maaf dok, sepertinya kepala saya terbentur keras, sampai lambat berpikir. Jawab Nadia berbohong. Zain tersenyum karena hafal bagaimana Nadia. Sedangkan Gani menatap tajam ke arahnya. Tentu saja. Tatapan itu sukses membuat seorang Nadia bertambah grogi. Meskipun agak sedikit lambat, sang dokter masih berusaha sabar menghadapi Nadia sampai tugasnya selesai dan beliau meminta izin untuk meninggalkan ruangan. Pak Bima kemarin mengusulkan untuk memindahkan gadis ini ke rumah sakit beliau bekerja Pak. Tapi saya mesti tanya keluarganya dulu. Takut salah nanti, ucap Gani. Sudah, pindahkan saja ke sana. Dia juga kerja di sana kok. Kamu tahu kan dia perawat? Balas Zain. Ya, saya tahu. Ya sudah kalau begitu, hari ini saya urus administrasinya. Setelah itu mari kita pindahkan gadis merepotkan ini. Jawab Gani seraya menatap tajam ke arah Nadia. Sedangkan Nadia hanya diam, menunduk dan sesekali mencuri pandang pada pria yang ia anggap sebagai aktor kesayangannya itu. Okelah kalau begitu. Tapi, sorry Gan, aku nggak bisa nemenin kamu ke rumah sakit. Istriku belum lama ini melahirkan. Aku nggak bisa lama-lama ninggalin dia. Soalnya hanya ada Mbak di rumah. Mama papa udah pulang. Adik dan iparku pun juga sudah pulang. Kamu mampirlah ke rumah nanti. Kalau ada apa-apa kamu boleh telepon aku, oke? Ucap Zain. Siap, terima kasih Pak. Maaf Pak, bisa saya tahu keluarga nih cewek ada di mana?
Tanya Gani. Dia yatim piatu Gan. Adiknya masih SMA sama SMP rasaku. Pokoknya kamu kasih dia sembuh aja. Nanti urusan adiknya biar aku dan istriku yang kabari. Mengerti? Jawab Zain. Oh, sorry, saya nggak tahu. Oke deh, Nan kalau ada apa-apa saya telpon Bapak. Jawab Gani, tanpa basa-basi. Tak ada perbincangan lagi. Zain pun memutuskan berpamitan. Namun, ketika ia hendak melangkah, ada seseorang yang membuka pintu tanpa permisi. Seorang pria, dengan tangis kesedihan yang membara, pria itu langsung mendekati Nadia.